orang yang menculik Zakari dan orang yang membunuh saudaranya adalah sama. Memikirkan kematian saudaranya, hatinya ngeri dan tanpa sadar dia bertanya pada Tama, "Dendam apa yang saudaraku dan aku miliki terhadapmu? Mengapa kamu ingin melakukan ini pada kami?" Tama mencibir, "Kamu benar-benar tidak memiliki kesadaran diri. Izinkan saya bertanya kepada Anda. Apakah Anda tahu hubungan seperti apa yang dimiliki Fanny dan saya?" Ketika Jesse mendengar kata-kata Fanny, dia ketakutan setengah mati, dan bahkan Zakari yang berada di sampingnya ketakutan sampai gemetaran. Bagaimana mungkin Jesse tidak mengenal Fanny? Saudaranya pergi menjemput Fanny di laut ketika kecelakaan itu terjadi. Dan Fanny juga gadis yang diinginkan Zakari sebelumnya. Begitu dia mendengar Tama dan Fanny memiliki hubungan, Jesse tahu bahwa dia benar-benar mati kali ini. Dan Zakari sangat ketakutan. Dia tidak pernah bermimpi bahwa dua gadis yang dia inginkan berhubungan dengan Tama. Bukankah butuh dua kematian untuk membuat Tama bahagia? Pada saat ini, Tama menatap Jesse dan berkata dengan suara dingin, "Aku percaya itu dengan gaya aksi orang sepertimu. Kamu pasti menyimpan banyak informasi yang relevan tentang Zakari. Seperti halnya klien lain, jika Anda dapat mengambil inisiatif untuk menyerahkan semua informasi yang Anda miliki untuk saya dapat memberi Anda waktu yang menyakitkan. Jika tidak, aku akan membiarkanmu mengalami apa artinya menjadi lebih buruk daripada kematian." Jesse gemetar dan berkata begitu saja, "Kamu pasti menginginkan informasi tentang keluarga bayaran itu. Jika kamu berjanji untuk menyelamatkan hidupku, aku akan memberimu semua informasi itu. Kalau tidak, bahkan jika aku mati, aku tidak akan membiarkanmu mendapatkan apa yang kamu inginkan." Tama bersenandung dan tertawa, "Kamu ada di tanganku, dan bukan terserah kamu untuk mengatakan apakah kamu hidup atau mati." Setelah mengatakan itu, dia memandang Joseph dan berbicara, "Yoshua, bawa obat yang kamu gunakan untuk mengekstrak pengakuan dengan penyiksaan sebelumnya." Yoshua segera mengangguk dan berkata, "Ya, Tuan Renza." Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan berjalan keluar dari ruangan, dan sesaat kemudian, dia kembali dengan jarum suntik di tangannya. Tama melirik jarum suntik dan berkata kepada Yoshua, "Kamu datang dan perkenalkan kepada mereka." "Bawahanmu patuh." Yoshua segera mengangkat jarum suntik di tangannya dan berkata dengan suara dingin, "Obat di dalam ini, setelah disuntikkan ke tubuhmu, itu akan membuat sensasi rasa sakitmu meningkat lebih dari 100 kali lipat. Pada saat itu, Anda harus menderita rasa sakit yang hebat bahkan untuk bernafas dan detak jantung. Bahkan jika kamu hanya ditusuk dengan ujung jarum beberapa kali, itu akan membuatmu mati kesakitan." Berbicara tentang ini, Yoshua menambahkan, "Tapi jangan khawatir, hal ini hanya bekerja pada sistem saraf, jadi bahkan jika Anda merasa seperti akan mati karena kesakitan, tidak ada bahaya dalam hidupmu. Jadi kamu punya banyak waktu untuk perlahan-lahan mengalami perasaan yang luar biasa dan luar biasa ini." Setelah mendengar ini, kedua orang itu ketakutan dan hampir langsung pingsan. Tama menunjuk langsung ke Jesse dan berkata kepada Yoshua, "Coba dia dulu." Mendengar perintah itu, Yoshua segera maju ke depan, dan langsung menusukkan jarum suntik ke paha Jesse. Jesse hanya merasakan rasa sakit yang luar biasa yang datang dengan cepat, dan segera setelah itu, rasa sakit mulai menyebar dari kakinya ke seluruh tubuhnya. Segera, dia merasa pergelangan tangannya tergantung sangat menyakitkan. Perasaan itu seperti meletakkan kedua tangan di bawah roda kereta yang remuk berulang kali. Rasa sakitnya luar biasa. Dan perutnya yang sudah lapar, gara-gara obat ini, juga terasa sakit sesaat hampir membuatnya pingsan. Setiap jenis rasa sakit yang dia alami sudah jauh melampaui rasa sakit maksimum yang bisa disentuh orang normal. Jika seorang wanita melahirkan 10 tingkat rasa sakit, dia sekarang merasakan setidaknya lebih dari 100.
Rasa sakit yang hebat membuat tubuhnya berotot dan seluruh tubuhnya menjerit kesakitan. Dia mengalami siksaan neraka. Dia hampir pingsan dan dengan keras memohon, "Tuan Renza, aku terlalu kesakitan. Aku benar-benar sangat kesakitan, tolong bunuh aku. Aku benar-benar tidak tahan lagi." Tama melihat penampilannya yang sangat menyakitkan. Hatinya tidak memiliki simpati sedikit pun, dan berkata dengan suara dingin, "Saat memohon padaku, kamu mungkin juga berpikir tentang berapa banyak gadis yang tidak bersalah. Apakah kamu telah mengatakan hal yang sama kepadamu, dan apakah kamu telah menyelamatkan mereka?" Jessie menangis, Aku benar-benar tahu aku salah. Tuan Renza, mohon Anda untuk memberi saya kesempatan." Ingin rasa sakit dan kesenangan, Tama mendengus dan berkata, "Kecuali Anda mengambil semua informasi yang Anda simpan, jika tidak, aku akan menjaga nyawa anjingmu dan membuatmu mencoba perasaan ini sekali sehari." Setelah mengatakan itu, Tama menatap Kazuo dan berkata dengan suara dingin, "Kazuo, tarik ikat pinggangmu dan gunakan kekuatan penuhmu untuk memukul dengan keras." Beraninya Kazuo tidak menurut, segera menarik sabuknya ke bawah, bergegas ke Jessie di depannya, dan kemudian melambaikan sabuk seperti orang gila. Jessie awalnya hanya mengenakan celana, sisa tubuhnya terekspos, dan langsung dipukuli oleh daging Kazuo. Rasa sakitnya hampir seperti ledakan yang menyapu tubuhnya, seolah-olah setiap sel menderita rasa sakit yang luar biasa. Setelah beberapa tali dari Kazuo, Jessie sangat kesakitan sehingga seolah-olah langit akan meledak di atasnya. Seluruh kesadarannya telah kabur, tetapi rasa sakitnya tidak berkurang sedikit pun, dan terus menghancurkan saraf dan kemauannya. Tama berkata saat ini, "Yoshua, minta seseorang menyiapkan baskom berisi air panas. Saya ingin dia mencoba dan menemukan perasaan dilempar ke dalam air besi." Yoshua berkata tanpa berpikir, "Baik Pak Renza, bawahan Anda akan mengaturnya." Ketika Jessie mendengar ini, dia menangis dan melolong, "Tuan Renza, aku menyerah, aku bersedia memberimu semua bukti. Tolong jangan menyiksaku lagi, tolong." Tama mencibir, "Jessie, sudah terlambat untuk memohon belas kasihan, aku telah memberimu kesempatan tapi kamu juga benar-benar tidak berguna." Setelah mengatakan itu, dia berkata, "Saya mendengar bahwa obat ini memiliki efek setidaknya 2 jam. Anda pertama-tama memahami waktu 2 jam. Nikmati, sisanya, kami akan berbicara ketika Anda selesai menikmati." Usus Jessie membiru karena penyesalan saat ini. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa Tama bahkan lebih jahat dari dirinya sendiri. Pada saat ini, anak buah Yusuf masuk dengan baskom berisi air panas. Air panas masih mengepul, dan suhunya tidak akan rendah pada pandangan pertama. Tama tahu jika panci berisi air panas ini habis, Jessie tidak akan tersiram air panas sampai mati, tetapi dia juga akan tersiram air panas dengan serius. Rasa sakit panas yang asli sangat kuat, jika ditumpangkan pada obat, takut dia akan kesakitan sampai mati. Namun, Tama tidak peduli. Jika dia benar-benar mati, bahkan jika dia harus memberinya pil peremajaan, dia harus menghidupkannya kembali dan terus membiarkannya merasakan rasa sakit yang luar biasa. Kalau tidak, dia akan kasihan pada gadis-gadis tak berdosa yang dibunuh oleh para segum ini. Jadi, dia langsung mengambil baskom berisi air panas dari tangan prajurit front kataklismik, dan kemudian tanpa ragu-ragu, dia menuangkan seluruh baskom ke Jessie. Pada saat ini, seperti ratapan menyakitkan neraka langsung bergema, Jessie merasa diperlakukan seperti babi yang disembelih, yang rambutnya harus dicabut. Namun tergantung di udara dengan putus asa berjuang, Tama tiba-tiba teringat sesuatu. Menunjuk ke sisi Zakari, dengan dingin berkata, "Yoshua, cepatlah untuk memberi kesempatan pada Tuan Muda Fei, kita tidak bisa membiarkan dia menonton di samping." Lihat keringat di kepala Tuan Muda Fei yang cemas, Zakari menangis dan menangis, "Tuan Renza, aku takut.
Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.